Di balik warna merahnya yang ikonik, Mars menyimpan misteri tak berujung. Planet keempat dari matahari ini telah lama memikat hati manusia. Sebagai tetangga terdekat bumi, Mars selalu menjadi objek eksplorasi dan mimpi besar umat manusia. Tapi, bisakah planet ini menjadi rumah kedua bagi kita? Permukaannya berbatu dan tandus, suhunya mencapai minus 60 derajat Celcius. Atmosfernya hampir seluruhnya karbon dioksida. Namun para ilmuwan yakin, di bawah permukaannya mungkin ada harapan, air beku, sumber daya mineral, dan peluang tak terbatas untuk kehidupan baru. Dan kini ambisi terbesar umat manusia untuk menjelajahi planet merah ini berada di tangan seorang visioner, Elon Musk. Orang yang berencana membawa 1 juta manusia ke Mars dan memulai babak baru dalam sejarah peradaban. Than we think, as SpaceX founder and CEO Elon Musk unveiled plans to transport humans and thankfully cargo to Mars. He hopes to get it done in the next decade. His ultimate goal, to colonize said red planet. Sebelum kita masuk ke ambisi luar biasa ini, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bintang Fajar ini. Jadilah bagian dari perjalanan seru menjelajahi misteri luar angkasa. Ambisi Elon Musk untuk membawa manusia ke Mars bukanlah hal yang muncul begitu saja. SpaceX, perusahaan luar angkasanya, telah bertahun-tahun mempersiapkan misi luar biasa ini. Tujuan utamanya bukan hanya menjelajahi Mars, tetapi menciptakan koloni manusia di sana. Mars, meskipun keras dan penuh tantangan, dianggap sebagai kandidat terbaik untuk menjadi rumah kedua bagi manusia. Dengan teknologi seperti Starship, roket raksasa yang dirancang untuk perjalanan antar planet, Musk yakin bahwa kolonisasi Mars dapat dimulai pada tahun 2029. Tapi ini bukan hanya soal teknologi. Tantangan utama adalah menciptakan lingkungan yang bisa menopang kehidupan manusia. So to the plans we go. Again, we heard Elon Musk say that he hopes to embark on this mission by 2022. Is that in any way realistic? I think if everything goes according to plan, to Elon's plan, it could happen in the mid-2020s. But I think we're looking more realistically 2030s or maybe 2040s. Okay, 2030s then. Atmosfer Mars yang tipis tidak memungkinkan manusia bernapas langsung. Suhu yang ekstrim membutuhkan perlindungan khusus dan sumber makanan serta air harus dihasilkan secara mandiri di sana. Namun, Elon Musk optimis. Menurutnya, semua ini adalah masalah yang bisa dipecahkan dengan inovasi dan tekad. Ia bahkan berencana mengirimkan 1 juta manusia ke Mars pada akhir abad ini, menciptakan koloni mandiri yang tidak lagi bergantung pada bumi. Lalu, siapakah sebenarnya Elon Musk? Dia adalah seorang visioner, innovator, dan salah satu pengusaha paling berani di era modern. Lahir di Pretoria, Afrika Selatan, perusahaan eksplorasi luar angkasa yang ia dirikan pada tahun 2002. Tujuan utamanya, membuat perjalanan antar planet menjadi kenyataan dan memastikan keberlangsungan umat manusia dengan menciptakan koloni di luar bumi. Elon Musk percaya bahwa manusia perlu menjadi spesies multiplanet. Dengan pandangan tersebut, ia meluncurkan proyek ambisius yang menjadi dasar dari semua rencananya, Starship. Starship adalah roket yang dirancang untuk perjalanan antar planet dengan kapasitas besar dan kemampuan untuk membawa hingga 100 orang dalam satu peluncuran. Roket ini tidak hanya mampu mengorbit bumi,
tetapi juga dirancang untuk mendarat di Mars, membawa peralatan, sumber daya, dan manusia. Starship terbuat dari baja tahan karat dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dalam perjalanan luar angkasa. Roket ini dirancang untuk digunakan berulang kali, membuat biaya eksplorasi luar angkasa jauh lebih murah dibanding teknologi sebelumnya. Bagi Elon Musk, Starship bukan hanya alat tetapi kunci untuk membuka era baru peradaban manusia di planet lain. Namun, pertanyaannya tetap, apakah Mars benar-benar bisa dihuni manusia? Planet ini memiliki lingkungan yang sangat berbeda dengan Bumi. Atmosfer Mars sebagian besar terdiri dari karbon dioksida, yang berarti manusia tidak dapat bernapas langsung di sana tanpa bantuan oksigen. Suhu rata-rata di Mars adalah sekitar -60 derajat Celcius, jauh lebih dingin dari Bumi. Selain itu, badai debu besar sering terjadi dan dapat berlangsung berminggu-minggu, menyelimuti seluruh planet dan menurunkan suhu lebih jauh. Elon Musk menyadari semua tantangan ini, tetapi ia memiliki rencana. Salah satunya adalah menciptakan habitat tertutup di Mars, di mana manusia bisa tinggal dengan aman. Habitat ini akan dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan, seperti generator oksigen, pemanas, dan sistem daur ulang air. Musk juga berencana memanfaatkan sumber daya lokal di Mars, seperti air beku di bawah permukaan dan karbon dioksida di atmosfer untuk menciptakan bahan bakar roket dan kebutuhan lainnya. Dalam jangka panjang, Musk bahkan memiliki ide controversial, terraforming Mars. Ini adalah proses mengubah lingkungan planet agar menyerupai Bumi, seperti meningkatkan suhu dan menciptakan atmosfer yang lebih ramah bagi kehidupan. Salah satu idenya adalah melepaskan karbon dioksida yang terperangkap di es kutub Mars untuk menciptakan efek rumah kaca alami. Namun, rencana ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan teknologi yang belum sepenuhnya ada saat ini. Meski demikian, Elon Musk tetap optimis. Baginya, tantangan besar ini bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Ia percaya bahwa dengan inovasi teknologi dan kolaborasi global, manusia bisa mengubah Mars menjadi rumah kedua. Tahun 2029 disebut-sebut sebagai langkah awal dari perjalanan besar ini. Namun, apakah rencana ini benar-benar bisa terrealisasi? Apakah umat manusia siap menghadapi risiko dan tantangan luar biasa ini? Elon Musk telah merancang langkah demi langkah untuk mewujudkan visinya mengirim manusia ke Mars. Proses ini tidak hanya tentang meluncurkan roket, tetapi juga melibatkan persiapan teknologi, psikologi, dan logistik dalam skala yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Langkah pertama adalah memastikan keandalan dan kesiapan Starship, roket luar angkasa revolusioner yang dirancang SpaceX. Starship diharapkan menjadi kendaraan utama untuk membawa manusia, peralatan, dan kebutuhan hidup ke Mars. Elon Musk berencana meluncurkan misi tanpa awak terlebih dahulu untuk membawa robot, habitat modular, dan perangkat penunjang kehidupan ke Mars. Misi ini akan mempersiapkan infrastruktur dasar sebelum manusia tiba. Setelah itu, misi awak manusia akan dimulai, membawa puluhan hingga ratusan orang sekaligus untuk membangun koloni awal. Setiap perjalanan Starship dirancang untuk mengurangi biaya perjalanan luar angkasa secara signifikan, dengan sistem bahan bakar yang dapat diisi ulang di orbit dan kemampuan untuk digunakan ulang dibandingkan teknologi sebelumnya. Rencananya, perjalanan dari Bumi ke Mars akan memakan waktu sekitar 6-9 bulan, tergantung pada posisi orbit kedua planet.
Namun siapa yang akan berangkat ke Mars? Hingga saat ini, SpaceX belum membuka pendaftaran resmi untuk misi Mars, tetapi Musk telah mengungkapkan bahwa mereka mencari individu yang memiliki keberanian, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan praktis. Mereka yang tertarik harus siap menghadapi kehidupan dalam kondisi ekstrim, jauh dari bumi, dengan risiko besar dan tanpa jaminan keselamatan. Syarat utama untuk bergabung dalam misi ini kemungkinan akan mencakup kesehatan fisik dan mental yang prima. Kehidupan di Mars sangat berat, membutuhkan tubuh yang kuat dan mental yang stabil. Keahlian khusus, insinyur, ilmuwan, dokter, ahli agriculture, dan teknisi adalah contoh keahlian yang sangat dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan koloni. Komitmen jangka panjang. Mengingat jarak dan waktu perjalanan, mereka yang berangkat ke Mars mungkin tidak akan kembali ke bumi dalam waktu dekat. Bahkan tidak kembali sama sekali. Kemampuan bekerja dalam tim. Kehidupan di koloni Mars akan bergantung pada kerjasama dan kemampuan untuk mengatasi konflik dalam komunitas kecil. Meskipun belum ada pendaftaran resmi, gagasan ini telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia, termasuk mereka yang tertarik untuk menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Namun, tidak semua ilmuwan dan ahli mendukung rencana Musk ini tanpa kritik. Banyak yang memuji keberanian dan ambisi SpaceX, tetapi mereka juga menekankan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi. Para ilmuwan memperingatkan tentang bahaya radiasi. Perjalanan ke Mars dan tinggal di sana akan membuat manusia terkena tingkat radiasi kosmik yang jauh lebih tinggi daripada di bumi, yang dapat meningkatkan risiko kanker dan masalah kesehatan lainnya. Tekanan psikologis, isolasi, jarak dari keluarga, dan kehidupan dalam ruang terbatas dapat menyebabkan stres dan gangguan mental pada penghuni Mars. Keterbatasan sumber daya. Ketergantungan pada bahan bakar, makanan, dan air yang dihasilkan di Mars akan menjadi tantangan besar, terutama dalam tahun-tahun awal, biaya yang sangat besar. Banyak yang skeptis apakah misi ini akan ekonomis atau realistis, mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk meluncurkan dan menopang koloni di Mars. Namun Musk tetap optimis. Ia percaya bahwa teknologi terus berkembang dan tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Sebagai tanggapan atas kritik tentang radiasi, SpaceX sedang mengeksplorasi penggunaan material pelindung untuk habitat Mars dan bahkan kemungkinan membangun tempat tinggal di bawah tanah untuk melindungi manusia dari radiasi. Bagi Elon Musk, misi ini bukan hanya soal tantangan teknis, tetapi juga tentang melindungi keberlangsungan umat manusia. Dalam pandangannya, kita harus menjadi spesies multi-planet untuk menghadapi risiko seperti perubahan iklim ekstrim, perang nuklir, atau bahkan hantaman asteroid. Namun, pertanyaannya tetap, apakah umat manusia siap untuk melangkah ke planet lain? Apakah Mars benar-benar bisa menjadi rumah baru kita? Semua ini masih menjadi misteri yang akan kita ikuti bersama. Mengingat jumlah umat manusia di bumi terus bertambah setiap harinya. Dengan populasi yang saat ini mendekati 8 miliar jiwa, tekanan terhadap sumber daya alam semakin besar. Hutan-hutan dibabat, lautan tercemar, dan atmosfer kita dipenuhi gas rumah kaca. Dalam skenario terburuk, bumi suatu hari bisa menjadi tempat yang tidak lagi layak untuk menopang kehidupan. Ketika kemungkinan itu muncul, manusia harus bersiap mencari tempat alternatif untuk bertahan hidup. Tapi pertanyaannya, apakah Mars adalah planet yang paling layak? Mars memang menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan planet lain di tata surya kita.
Jaraknya yang relatif dekat dari bumi memungkinkan eksplorasi dan pengiriman logistik lebih mudah dibandingkan planet lain. Mars juga memiliki siklus siang dan malam yang mirip dengan bumi, sekitar 24,6 jam, yang dapat mempermudah penyesuaian biologis manusia. Selain itu, di bawah permukaannya terdapat air dalam bentuk es yang bisa menjadi sumber daya penting bagi kehidupan. Namun, apakah itu cukup? Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Hampir tidak ada perlindungan dari radiasi kosmik dan badai matahari. Suhunya yang ekstrim membuat sebagian besar wilayahnya terlalu dingin untuk kehidupan manusia tanpa teknologi pendukung. Dan yang paling menantang, gravitasi di Mars hanya sekitar 38% dari gravitasi bumi, yang bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan manusia. Jadi, sementara Mars adalah kandidat terbaik dalam tata surya kita, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum planet ini bisa dianggap sebagai rumah kedua yang layak. Impian Elon Musk untuk membawa manusia ke Mars adalah visi yang luar biasa. Meskipun penuh tantangan, rencana ini menunjukkan semangat luar biasa manusia untuk bertahan dan berkembang melampaui batasan planet asalnya. Tetapi, seperti halnya setiap langkah besar dalam sejarah, ini membutuhkan waktu, inovasi, dan keberanian untuk menghadapi yang belum diketahui. Namun, apakah Mars benar-benar jawaban atas masa depan umat manusia? Atau ada planet lain yang lebih layak, mungkin di luar tata surya kita? Di video selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang potensi dunia lain yang mungkin bisa menjadi tujuan umat manusia di masa depan. Jadi pastikan kamu tetap mengikuti channel Bintang Fajar. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan bagikan video ini jika kamu juga terinspirasi dengan ide eksplorasi luar angkasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.